Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih semalam Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 demikian. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Saudara-saudara, berbicara tentang mengampuni, kita harus memahami apa sesungguhnya arti mengampuni. Mengampuni bukanlah tindakan menyetujui atau menganggap sepele dan biasa perbuatan yang salah. Pengampunan bukan juga tindakan melupakan atau menganggap tidak ada pelanggaran. Raja Daud mendapat pengampunan dari Tuhan atas dosa yang dilakukannya, tetapi dia harus menanggung akibat dari dosanya itu. Saudara bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal 12. Nah, mengampuni bukan juga tindakan membiarkan orang lain memaafkan kita. Kita tidak hanya asal memaafkan. Tuhan tidak akan mengampuni orang yang sengaja melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat atau tidak mau mengakui kesalahannya. Karena itu, orang seperti itu tentu menjadi musuh Allah. Kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 22. Karena itu mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Itu sudah pasti. Nah, karena ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah dan lain sebagainya, tentu itu sangat menyakitkan. Dan itu terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Nah, saudara-saudaraku, dalam doa Bapa kami, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus berdoa, mengatakan, Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun demikian, ada anggapan ketika kita mengampuni, maka keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni. Seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Saudaraku, pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain, mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri. Mari kita melihat keuntungan apa yang kita peroleh dengan mengampuni. Pertama, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni,
maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, itulah nats renungan kita. Karena itu sangat jelas di sini bahwa syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang terhadap diri kita. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, bahwa mengampuni sesama akan ada perasaan sukacita dan damai sejahtera untuk diri kita secara pribadi. Bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, maka hidup kita akan terasa begitu bebas. Tidak ada lagi beban. Urusan kita dengan pribadi kita, urusan pribadi kita dengan orang lain sudah tuntas. Tidak ada lagi yang menghalangi sukacita kita. Saudara pernah merasakan itu? Tentu kita merasakan bahwa ketika kita mengampuni orang lain, maka kita akan mengalami sukacita. Karena Allah akan mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa kita juga. Karena itu saudaraku, Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1, Roma 4 ayat 7. Orang yang diampuni, orang yang memaafkan atau mengampuni, dan yang juga diampuni oleh Tuhan akan berbahagia. Disebut oleh Daud orang-orang yang berbahagia. Ketika kita mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita juga akan mendapat pengampunan dari Allah. Dan Daud katakan, orang-orang ini atau kita adalah orang-orang berbahagia. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku bahwa orang yang mengampuni sesamanya atau orang yang mengampuni orang bersalah kepada dirinya tidak meninggalkan masalah di hidupnya, dan kesalahannya pun diampuni Tuhan, sehingga hidupnya berkenan bagi Tuhan dan akan berbahagia. Sangat berbeda saudara-saudaraku dengan orang-orang yang tidak mengampuni. Mereka akan terus membelenggu dirinya dalam kebencian. Mereka terus mengikat dirinya dengan kebencian, sehingga tidak akan merasakan kedamaian. Karena itu, mereka tidak akan ada kedamaian dan tidak akan tenang, dan juga bahwa hubungannya dengan Allah akan rusak karena tidak akan mendapat pengampunan di hadapan Allah. Itulah yang dialami orang-orang yang tidak bisa mengampuni orang lain atau orang yang bersalah terhadap dirinya. Karena itu saudaraku, lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, karena itu Matius 6 ayat 15 dikatakan, ya Tuhan Yesus katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Karena itu saudaraku, tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kesalahan kita tidak akan diampuni pula. Maka sia-sialah kita berdoa. Karena itu, bereskanlah dulu semua yang mengganjal dalam hati kita terhadap sesama, sehingga kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Karena itu Markus 11 ayat 25 berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Nah, karena itu saudara-saudaraku, mengampuni adalah suatu perintah Tuhan untuk dilakukan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang manusia cenderung membalas yang baik dengan yang baik, serta membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan kalau bisa atau kalau perlu, kita atau orang lebih jahat lagi terhadap yang berbuat jahat terhadap dirinya. Tapi Yesus memerintahkan hal yang sebaliknya. Dikatakan Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Artinya saudaraku, bahwa pengampunan tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang yang melakukannya, termasuk yang berulang-ulang melakukan kesalahan. Karena itulah Matius pasal 18 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali engkau mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu." Hal ini disampaikan ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, mengatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Saudara, memang sulit untuk dipahami, apalagi dilakukan secara manusia. Akan tetapi saudaraku, setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, apabila dilakukan dengan penuh ketaatan, pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Ketika kita mengampuni, maka akan kita merasakan indahnya mengampuni. Ada sukacita, ada rasa damai, ada kelegaan, bahkan ada kebahagiaan tersendiri yang akan kita rasakan. Karena itu firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 21 demikian, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan,
Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.